Seseorang yang mengalami kencing manis dan tekanan darah tinggi memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan ginjal di kemudian hari. Yang sangat mudah sekali mempengaruhi fungsi ginjal itu adalah obat-obat anti nyeri. Dan tentunya kalau misalnya ginjal itu terganggu, maka seseorang itu dapat mengalami gangguan kesehatan dan bahkan bisa sampai dengan kematian. Halo Sobat Granostik, kembali lagi bersama channel kesehatan favorit kalian, yaitu Granostik Center. Podcast ini adalah salah satu rangkaian opening Granostik Medical Center. Pada kesempatan kali ini dan pada episode kali ini kita kedatangan dokter yang sangat cantik sekali. Terima kasih waktunya dokter. Sama-sama, Mbak Lina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan ginjal nih dokter. Namun sebelum kita masuk ke materi, boleh diperkenalkan dulu dokter? Boleh. Baik, nama saya Dr. Ardiarini Dia Safitri, spesialis penyakit dalam Vinasim. Biasanya dipanggil dengan Dr. Fitri. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di klinik Granostik Medical Center. Gitu Mbak Lina. Oke, terima kasih. Kita lanjut langsung ke beberapa pertanyaan ya dokter ya. Oke, sebagai pemula nih dokter, bisa nggak sih sebenarnya diberikan gambaran kepada Sobat Granostik semua tentang mengapa kesehatan ginjal itu sangat penting sekali? Ya, terima kasih Mbak Lina. Ginjal itu merupakan salah satu organ vital untuk kita ya. Dia banyak sekali fungsi yang harus dipegang oleh sebuah ginjal. Ginjal itu yang pertama mungkin kita sering tahu berfungsi untuk menghasilkan kencing. Nah, dalam menghasilkan kencing itu tidak hanya mengeluarkan begitu saja, tetapi ginjal ini berfungsi untuk menyeimbangkan produksi cairan atau kondisi cairan di dalam tubuh kita. Nah, yang lainnya ginjal juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita keluar dari tubuh ya. Karena kalau misalnya racun itu banyak ada di dalam tubuh, maka tentunya bisa mempengaruhi baik dari otak, jantung dan yang lain. Kemudian yang ketiga, ginjal juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dari elektrolit natrium, kalium, menjaga keseimbangan asam basa, menjaga tekanan darah kita tetap normal, dan yang lainnya adalah untuk memproduksi sel darah merah. Jadi sangat banyak sebetulnya fungsi ginjal kita itu, dan tentunya kalau misalnya ginjal itu terganggu, maka seseorang itu dapat mengalami gangguan kesehatan dan bahkan bisa sampai dengan kematian, gitu Mbak Lina. Oh begitu ya dokter ya. Bagaimana nih dokter cara kita menjaga kesehatan ginjal? Sebetulnya untuk menjaga kesehatan ginjal cukup banyak ya. Kalau misalnya dari yang masih kecil itu kita harusnya membiasakan adik-adik kita yang masih kecil itu untuk biasa untuk meminum air. Air di sini tentunya yang dimaksud adalah air putih ya. Karena sekarang ini banyak sekali minuman-minuman kemasan yang mungkin di sana mengandung gula ataupun mengandung pengawet dan sebagainya. Jadi di antara semua air ini adalah yang paling baik adalah air putih gitu ya. Kemudian kalau sudah mulai beranjak dewasa, maka mungkin kita juga harus mengetahui apakah kita memiliki faktor risiko terhadap penyakit ginjal. Jadi faktor risiko ini macam-macam. Paling banyak adalah karena kencing manis dan tekanan darah tinggi. Seseorang yang mengalami kencing manis dan tekanan darah tinggi memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan ginjal di kemudian hari. Yang lainnya mungkin untuk konsumsi obat ya. Jadi konsumsi obat ini memang perlu sekali untuk dibatasi atau diketahui kepentingannya atau manfaatnya. Yang sangat mudah sekali mempengaruhi fungsi ginjal itu adalah obat-obat anti nyeri.
kita tahu bahwa obat anti nyeri itu mudah sekali diperoleh di apotek-apotek secara bebas. Mulai dari yang mungkin kalau bisa kita sebut jenisnya kayak ibuprofen, meloxicam, ya. Itu obat-obat yang tanpa resep pun bisa diperoleh oleh masyarakat awam. Tapi ternyata obat-obat tersebut kalau dikonsumsi secara berlebihan itu dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi kita harus berhati-hati itu Mbak Lina terhadap obat-obatan yang memang dirasakan bebas, tapi ternyata bebas itu tidak bisa dikonsumsi sebebas mereka gitu ya. Harus ada aturannya seperti itu. Gitu Mbak Lina. Gitu ya. Kalau untuk pola makanan dan minuman yang harus dijaga, adakah dokter? Ya, kalau pola minum tadi ya sekitar 8-10 gelas ya. Tuh, ini dia harus dibiasakan. Air putih ya dokter ya? Air putih dari pagi sampai dengan malam itu kalau bisa 8-10 gelas ya. Kemudian kalau untuk makanan, sebetulnya untuk makanan kalau secara umum sih sebenarnya kalau tidak ada faktor risiko, tidak ada ini ya, tidak ada pembatasan, apapun makanannya boleh. Tetapi kalau misalnya dia punya diabetes atau hipertensi, tentunya makanannya juga harus menyesuaikan dengan itu. Sebagai contoh nih, kalau misalnya dia diabetes, maka tentunya makanan-makanan yang manis itu harus dihindari. Mungkin bukan makanan manis ya. Kadang-kadang nih makanan manis itu salah diartikan sama orang. Saya ini minumnya manis sedikit gitu ya. Padahal sudah diabetes, tapi minumnya manis sedikit. Nah, padahal tidak boleh. Jadi kalau orang diabetes sudah jelas tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi gula. Saya selalu mengedukasi pada pasien saya, Bapak Ibu kalau sakit gula, maka jangan minum sesuatu yang bergula supaya tidak sakit. Yang mengandung gula ya dok ya. Jadi sedikit pun tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau hipertensi tentunya yang tidak boleh adalah yang mengandung garam. Ya, karena itu akan memperburuk tekanan darahnya. Sedangkan yang lainnya ya untuk menjaga kesehatan ginjal adalah menurunkan berat badan dan sebagainya. Jadi pola hidup harus sehat. Itu akan menjaga kesehatan ginjal lebih baik. Termasuk diantaranya adalah menghindari merokok dan juga kopi. Ya. Kopi itu sekarang jadi lifestyle nih. Lifestyle dokter. Ya. Bahkan saya sendiri nggak bisa loh dokter kalau misalnya nggak ngopi dalam 1 hari. Ya, padahal kopi itu kita tahu bahwa kopi selalu ditemani oleh gula. Ya, satu. Yang kedua, kopi itu dapat meningkatkan tensi. Jadi kalau kita relate-kan dengan yang penjelasan saya tadi bahwa kopi itu pasti akan mengganggu gulanya dan juga akan mengganggu tensinya. Seperti itu, Mbak. Oke, hipertensi dan gula nih ya dok ya. Hubungannya di mana dokter? Untuk penyakit hipertensi dan gula terkait penyakit ginjal. Dua penyakit itu, hipertensi dan gula, itu adalah penyebab tertinggi daripada penyakit ginjal kronis. Atau ya paling parahnya adalah gagal ginjal. Dua penyakit itu, dia tertinggi. Mengapa kok seperti demikian ya? Memang kalau hipertensi itu punya beberapa target organ yang akan dirusak. Di antaranya adalah memang ginjal selain jantung ya. Jadi kalau misalnya tensinya dibiarkan tinggi-tinggi terus, walaupun dia tidak mengalami pusing dan sebagainya, tetapi tensinya di atas 140 ya, 150, 160 dan sebagainya, itu ginjalnya akan terganggu sedikit demi sedikit. Bagaimana dengan gula darah? Gula darah juga demikian. Jadi gula darah atau diabetes mellitus itu punya target organ kerusakan. Yang paling sering dikenal oleh orang-orang adalah penyakit jantung koroner. Tapi yang lainnya adalah penyakit ginjal. Dia penyebab tersering ya terjadinya penyakit ginjal diabetik namanya. Seperti itu. Gitu ya dokter ya. Terus juga dok, apa saja tanda-tanda seseorang itu memiliki atau menunjukkan potensi bahwa seorang ini mempunyai riwayat penyakit ginjal seperti itu dokter. Terus kapan juga seseorang itu harus mencari solusi gitu. Oke, jadi paling gampang untuk mengetahui dia menderita penyakit ginjal tentunya dengan anamnesis atau kita bertanya dulu. Ada nggak sih dari keluarga yang menderita diabetes ya, hipertensi? Kemudian mungkin dari keluhannya ada tidak kencing yang mungkin mulai berkurang ya, bengkak di kakinya. Itu adalah keluhan-keluhan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal.
Kemudian dari pemeriksaan fisik biasanya pasien itu akan kita dapatkan anemia. Jadi orangnya kelihatan pucat gitu ya. Karena kekurangan sel darah. Seperti tadi sudah saya ungkapkan bahwa ginjal itu salah satu fungsinya adalah menghasilkan sel darah merah. Ketika ginjalnya terganggu, maka sel darah merahnya akan berkurang, maka dia akan terjadi anemia. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Jadi orang-orang penyakit ginjal itu pasti ada hipertensinya, karena memang di ginjal itu ada zat-zat yang dihasilkan oleh ginjal, di mana dia akan berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Pada tahap selanjutnya baru terjadilah penurunan produksi kencing. Jadi kalau baru tahu bahwa produksi kencing saya kok berkurang, itu sudah tahap lanjut. Tahap awalnya itu justru yang anemia, hipertensi, diabetes. Tapi kalau sudah kencingnya sudah berkurang, ada bengkak, itu justru yang sudah penyakit ginjal yang tahap lanjut. Artinya kemungkinan pasien tersebut ada pada stadium gagal ginjal terminal kemungkinan. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaannya apa saja? Pemeriksaannya selain pemeriksaan fisik, biasanya kita perlu untuk memeriksakan fungsi ginjal ya. Ada BUN, ada serum kreatinin, ada urin lengkap. Kalau yang lebih advance lagi ada cystatin C dan yang lainnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita periksakan. Perlu juga sebetulnya adalah memeriksakan USG ya, USG bisa USG urologi ya. Nah, dari pemeriksaan USG urologi kita akan tahu bentuk ginjal itu seperti apa. Apakah ada yang membengkak, apakah dia mengecil, ada batunya kah, dan yang lain-lain. Jadi pemeriksaan imaging dengan menggunakan radiologi ini sangat penting. Selain USG, kadang-kadang kita lakukan juga pemeriksaan foto abdomen ya, plain foto abdomen itu juga bisa. Jadi banyak sih sebetulnya yang bisa kita lakukan, mulai darah lengkap sampai dengan urin dan yang lain-lain. Gitu Mbak Lina. Oh gitu ya dokter. Boleh nggak sih dokter diberikan saran untuk sobat Granostik beberapa tips praktis untuk mengintegrasi pilihan makanan yang ramah pada ginjal dokter? Oke, kalau misalnya pasien itu sudah mengalami gangguan ginjal, maka yang penting adalah menghindari makanan yang tinggi protein. Kacang, tahu, tempe, kalau dulu namanya singkatannya KTT. KTT ya dokter ya. Tahu tempe. Nah, itu harus hindari itu ya. Itu kalau sudah ada gangguan ginjal. Tapi kalau misalnya dia belum ada gangguan ginjal, maka kontrol daripada faktor risiko. Yang manis-manis, yang asin-asin itu dihindari. Tapi begitu dia sudah menjadi BUN serum kreatininnya atau fungsi ginjalnya itu mulai menurun, maka tadi harus dihindari yang KTT. KTT itu tadi ya dokter ya. Ya oke. Jadi memang kesehatan ginjal itu sangat penting sekali ya dokter ya. Di samping kita juga harus terpenuhi untuk setiap harinya minum air putih 8 sampai 10 gelas setiap harinya ya dokter ya, untuk metabolisme kita juga. Nggak kerasa ya dokter, itu tadi beberapa pertanyaan yang sangat membantu sekali untuk ini pengetahuan sobat Granostik semua. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Baik dokter. Oke sobat Granostik, jangan lupa terus follow sosial media kami untuk informasi terkait opening klinik Granostik Medical Center dan kesehatan lainnya. Terima kasih, bye-bye, see ya.